5 pasukan elit Indonesia yang kemampuannya bikin ngeri negara-negara di dunia. Apa saja? Simak penjelasan berikut. Pertama, Gultor. Informasi detail tentang Gultor atau Satuan Penanggulangan Teror ini sangat dirahasiakan. Kita tidak akan tahu siapa-siapa saja anggotanya, senjata apa yang mereka gunakan, ataupun misi apa yang akan mereka lakukan. Meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Gultor terdiri dari orang-orang pilihan. Gultor sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat di era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh 2 orang perwira TNI Angkatan Darat yang secara khusus belajar kepada GSG-9 atau pasukan elit Jerman. Gultor sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Dua, Yonte-Vip. Batalion Intai Amfibi atau Yonte-Vip ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dalam Badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mudah untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan aspek kelautan, mulai dari melakukan operasi selam tempur, infiltrasi, dan demolisi bawah air, sabotase, sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yonte-Vip juga sangat berat. Pada awalnya, penerimaannya mereka harus melewati salah satu ujian berat, di mana para siswa Yonte-Vip diikat tangan dan kakinya untuk kemudian disuruh berenang sejauh 3 km. Ini hanyalah sepenggal dari banyaknya latihan gila para anggota Yonte-Vip. Bahkan dalam latihan khusus, kondisi disamakan seperti asli, di mana nyawa jadi taruhan. 3. Detasmen Jalamangkara. Yonte-Vip adalah kesatuan spesial dari Korps Marinir. Kemudian dari Yonte-Vip ini dikerucutkan lagi anggota terbaiknya dan hasilnya adalah Detasemen Jalamangkara. Jadi bisa dibilang anggota Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang pemilik baret ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah. Harus melewati berbagai latihan yang juga tes gila yang bagi kita sudah tidak rasional lagi. Denjaka punya beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meskipun dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu dioperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy. Hebatnya, Korps Kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan gilanya latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka. Empat, Den Bravo. Jika marinir punya Denjaka, TNI Angkatan Udara juga tidak mau kalah dengan membentuk kesatuan khusus bernama Den Bravo. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota Paskas yang sudah diseleksi ketat. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia. Meskipun begitu, kemampuan mereka sangat-sangat matang. Den Bravo lebih difokuskan kepada sektor udara, di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase, instalasi udara, sampai intelijen. Den Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilahkan untuk menggunakan semua alutsista TNI Angkatan Udara, mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. 5. Ton Taipur. Ton Taipur atau kepanjangan dari
Peleton Intai Tempur merupakan pasukan elit yang ada di dalam Kostrad. Sebuah fakta unik tentang Tontaipur adalah jumlahnya yang diperkirakan tidak banyak, tapi ini bisa mengidentifikasikan kalau seleksi untuk menjadi anggota ini begitu luar biasa susah. Tontaipur sendiri tidak hanya dituntut untuk jago di darat, tapi juga darat dan laut. Sehingga pasukan ini bisa dibilang spesial dan lengkap.